Raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera. Tabi pun. Baik, anak-anak semua, untuk sesi kedua ini, Ibu sebagai host sekaligus moderator dengan didampingi oleh ketua jurusan kita yang cantik, yaitu Bu Ranti Yulia, yang akan menyampaikan tentang materi pengenalan jurusan listrik. Waktu dan tempat kita persilahkan. Silakan Bu Ranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Sehat? Mana nih anak listrik nih? Kok nggak muncul ya? Masih ada yang jurusan lain ya? Oke, sebelumnya akan kita ingatkan, mulai sesi kedua ini kita akan mendengarkan materi tentang pengenalan jurusan, dan yang jurusan pertama adalah pengenalan jurusan teknik instalasi tenaga listrik, sehingga buat Ananda sekalian yang selain jurusan TITL boleh meninggalkan materi ini. Kemudian nanti materi kedua jangan lupa untuk jurusan teknik pemesinan, dan materi ketiga jurusan RPL, materi keempat jurusan tata busana. Bagi yang bukan jurusannya boleh mengikuti, tapi boleh juga tidak mengikuti. Oke, untuk anak-anak listrik, gimana kabarnya pagi ini? Sehat? Segar? Udah siap ya untuk menerima materi ya? Mana anak listrik? Lambaikan tangan, bukan berarti sudah nggak kuat lagi ya. Masih kuat kan? Sudah sarapan? Sudah sarapan? Waduh, sepertinya belum. Ada. Sudah sarapan? Lambaikan tangan anak listrik, mana. Saya lihat. Oke, ada 1 ya, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Oke. Gimana Ananda pagi ini? Insya Allah sudah siap terima materi dari listrik ya. Sebelum saya lanjutkan, mari kita nikmati dulu video tentang jurusan listrik. Silakan operator. Oke, gimana? Sudah menikmati ya video tayangan dari jurusan Teknik Instalasi Listrik SMK Negeri 3 Metro. Oke, bisa kita lihat sendiri kalau ruangan kelas kita itu ada ruang belajar teorinya, dan di sebelahnya ada ruang belajar prakteknya. Memang untuk kelasnya masih tipe bangunan lama ya. Mudah-mudahan doakan saja kita akan mendapat bantuan untuk
memperbaiki atau merehab ruangan kelas kita menjadi lebih cantik lagi dan membuat siswa-siswa kita lebih semangat lagi dalam melakukan pembelajaran tatap muka. Gitu ya anak-anak ya. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ranti Yulia Sarjana Teknik. Saya lahir di Kota Bumi, Lampung Utara pada tanggal 28 Juni. Tahunnya, kasih tahu nggak ya? Kira-kira tahunnya, ya umurnya kira-kira 17 tahun, lebih dikit lah ya, nggak apa-apa gitu. Semangat tetap muda, walaupun usia sudah tidak muda lagi. Ya, oke, saya tinggal untuk saat ini beralamat di Jalan Raya Stadion Tejosari, Metro Timur. Itu kebetulan kalau kalian yang suka olahraga ke stadion itu pasti selalu melewati rumah ibu. Kalau yang mau mampir-mampir disilahkan, kalau ada ibunya ya gitu. Kalau nggak ada mampir-mampir boleh buat foto-foto ya. Kemudian di sini jabatan ibu di SMK Negeri 3 selain sebagai guru pengajar mata pelajaran produktif di jurusan, ibu juga menjabat sebagai Ketua Program Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Buat Anda sekalian, kemarin waktu saat daftar ulang, karena sudah langsung kita lakukan di jurusan, maka kalian mungkin lebih mengenal lagi ya, lingkungan jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Oke, untuk lebih kenal lagi lebih dalam, mari kita perhatikan lagi tentang SMK Negeri 3 itu memiliki 9 jurusan, di mana salah satu jurusannya adalah jurusan yang programnya program teknik rekayasa ya, teknologi dan rekayasa, di mana memiliki program keahlian ketenaga listrikan, yaitu yang menjurus pada bidang studi keahlian teknik instalasi tenaga listrik. Oke, di sini struktur organisasi yang dimiliki oleh jurusan instalasi tenaga listrik, kita punya 5 guru produktif, di mana sebagai ketua programnya saya sendiri. Kemudian ada Bapak Rudianto Sitohang, sarjana pendidikan, di mana dia di sini memiliki jabatan sebagai sekretaris jurusan. Lalu ada juga Ibu Sri Pujiyati, sarjana pendidikan, yang memiliki jabatan selain sebagai guru produktif adalah sebagai bendahara jurusan. Dan sebagai kepala unit produksi jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik adalah Bapak Sudarno, sarjana teknik. Dan sebagai teknisinya adalah Bapak Khairun Naim, sarjana teknik. Materi pelajaran yang akan kalian dapatkan selama belajar di SMK Negeri 3 Metro nanti adalah, ini untuk mata pelajaran produktif ya, kemarin sudah dikenalkan sama Waka Kurikulum tentang mata pelajaran adaptif, normatif, dan produktif. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi pelajaran tentang produktif yang akan kalian peroleh dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Di kelas 10, kalian akan mendapatkan materi pelajaran tentang dasar kompetensi, yaitu tentang dasar kelistrikan, kemudian gambar listrik, dan terakhir pekerjaan dasar elektromekanik. Jangan kaget ya, kalau kalian berharap bahwa di kelas 10 ini langsung praktek, itu belum. Kita akan mendidik kalian, memberi materi kalian tentang pelajaran dasarnya dulu, sehingga kalian akan kuasai dulu pelajaran dasarnya. Kalau dianggap sudah layak untuk praktek, maka kita akan lanjutkan ke prakteknya pada saat kita diizinkan melakukan tatap muka. Selanjutnya di kelas 11 nanti, kalian akan, kelas 11 dan kelas 12 ya, kalian akan mendapat mata pelajaran yang lebih menjurus lagi kepada kompetensi keahlian, di mana disinilah kalian akan mendapatkan materi dan skill ya, materi secara teori dan skillnya, melatih skill kalian tentang instalasi penerangan listrik, instalasi tenaga listrik, instalasi motor listrik, perbaikan peralatan listrik, dan praktek kewirausahaan. Oke, gimana tadi untuk materi pelajaran? Sudah oke ya? Nanti akan kita share kok ini materinya di grup WA kita. Selanjutnya ruang belajar. Tadi yang sudah kalian lihat tayangan videonya, kita memiliki beberapa ruang kelas teori yang akan dicampur dengan jadwal mata pelajaran adaptif dan normatif. Dan yang kedua, ruang laboratorium bengkel listrik yang sering kita sebut ya, istilah kita itu bengkel saja ya, karena tempat kita belajar prakteknya. Nah, kita sebenarnya hanya memiliki 1 bengkel listrik dari ketentuan yang seharusnya memiliki 3, minimal memiliki 3 bengkel listrik ya, atau 3 tempat prakteknya.
Hanya untuk sementara di sini kita gabung menjadi satu, baik itu praktek elektronika, dasar kelistrikan, kemudian praktek dasar elektromekanik, kemudian instalasi penerangan listrik, instalasi motor listrik, dan segalanya. Dan secara bergantian kalian akan melakukan praktek di sana bersama dengan guru mata pelajaran dan bergantian dengan kelas yang lainnya. Lanjut. Oke, pada bengkel kita punya tata tertib. Selain kalian mendapatkan tata tertib tentang selama berada di SMK Negeri 3, di bengkel kita juga punya tata tertib ya. Yang pertama, di mana setiap siswa atau peserta praktek itu harus hadir di bengkel sebelum kegiatan praktek dimulai. Ya, tentu saja kalau yang mau praktek adalah kalian, maka kalian harus hadir dulu. Kalau kalian tidak hadir, siapa yang mau praktek gitu ya. Yang kedua, siswa mengenakan pakaian praktek dan berbaris untuk menerima informasi dan penjelasan dari pembimbing dan mempelajari job sheet ya atau buku kerja yang diserahkan oleh guru atau pembimbingnya. Nah, yang ketiga, siswa meminjam peralatan, memeriksa bahan atau subkomponen atau memeriksa alat yang akan digunakan. Yang keempat, siswa menggunakan alat keselamatan kerja atau alat pelindung yang telah ditentukan. Yang kelima, nah ini siswa dilarang mencoba-coba peralatan, mesin atau perlengkapan listrik bila belum tahu penggunaannya atau yang tidak termasuk alat yang digunakan untuk praktek pada job yang dikerjakan. Gitu ya. Dan yang keenam, tata tertibnya, semua peralatan yang digunakan siswa itu menjadi tanggung jawab siswa, baik keamanan, keutuhan, dan kebersihannya. Yang ketujuh, kebersihan dan kerapian bengkel itu menjadi tanggung jawab kelompok yang ditugaskan. Yang kedelapan, nah ini penting ya, semuanya penting sih, tapi ini harus benar-benar kalian pahami bahwa kerusakan subkomponen, alat dan bahan, atau kehilangan alat yang menjadi tanggung jawab akan diberikan subkompensasi berupa penggantian, perbaikan sesuai ketentuan tata tertib bengkel. Jadi kalau menggunakan alat atau bahan yang kalian gunakan untuk praktek itu harus digunakan sesuai dengan SOP-nya sehingga tidak akan ada kerusakan atau kegagalan dalam prakteknya nanti yang berakibat kalau ada kerusakan yang terjadi karena kelalaian kalian akan mengganti atau melakukan perbaikan kepada alat atau bahan tersebut ya. Yang kesembilan nih tata tertibnya, pada jam istirahat peserta praktek meninggalkan ruang praktek serta memutus aliran listrik yang di ruangan. Ini nggak boleh lupa karena kalau lalai bisa berbahaya. Yang ke-10, kegiatan praktek diakhiri 15 menit sebelum KBM berakhir. Untuk kegiatan pembersihan bengkel itu juga dilakukan 15 menit, kemudian pengembalian peralatan dan bahan yang dipakai untuk praktek kerja ya. Lalu pada akhir KBM siswa dibariskan untuk mendapatkan evaluasi dan saran-saran berkenaan dengan KBM yang baru dilaksanakan. Nah, barisan baru bisa dibubarkan setelah tanda bel dibunyikan atau instruksi selesai dari pembimbing. Itulah tata tertib bengkel dari jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Nah, jurusan listrik itu memiliki beberapa prestasi dari tahun ke tahun ya, walaupun tidak banyak, tapi insya Allah itu membanggakan kita semua. Yang pertama, kita pernah memperoleh juara 1 LKS bidang Electrical Installation tingkat kota metro pada tahun 2010. Yang kedua, juara 1 LKS bidang Electrical Installation tingkat provinsi tahun 2011. Kemudian ada juara 3 LKS bidang Electrical Installation yang tingkat nasional. Nah, ini tingkat nasional cuman alhamdulillah sekali ini kita pernah memperolehnya pada tahun 2011. Kemudian ada juga juara 1 LKS bidang Electrical Installation tingkat kota metro tahun 2015. Lalu juara 1 juga bidang yang sama tingkat provinsi tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016 kita memperoleh juara 1 dan 2 bidang yang sama tingkat kota. Nah, pada tahun 2017 kita memperoleh juara 2 bidang yang sama tingkat kota, dan terakhir itu kemarin kita memperoleh juara 2 LKS bidang Electrical Installation tingkat kota.
Memang yang kita inginkan adalah menjadi yang terbaik, tapi memang beberapa kendala itu kita alami sehingga kita tidak mampu untuk kembali mengulang kesuksesan LKS di tingkat nasional. Tapi mudah-mudahan Ananda semua yang baru masuk ini bisa menunjukkan kalau kalian mampu mengejar ketertinggalan kita dalam mencapai prestasi di tingkat kota, provinsi, nasional, sampai dengan internasional. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin prestasi lain sebenarnya yang kita dapatkan banyak di bidang non akademik seperti di bidang ekskul dan lain-lain. Tapi di sini yang kita jelaskan hanya prestasi di bidang yang berhubungan dengan basic keilmuan kita, yaitu teknik instalasi tenaga listrik. Apa keuntungannya bagi para pemenang? Ya, yang pertama mungkin kalau nggak menang saja dia memperoleh pengalaman. Ya, memperoleh pengalaman dalam melakukan pekerjaan bidang instalasi listrik. Yang kedua, jika dia menjadi juara, itu otomatis akan diincar oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang memang menginginkan output siswa maksudnya dari sekolah kita yang memperoleh prestasi dalam bidang LKS, bidang instalasi listrik. Ya. Lanjut Pak. Oke, untuk jurusan listrik ini memiliki output siswa di mana setiap siswa yang lulus dari sini diharapkan memiliki keterampilan dalam bidang teknik instalasi jaringan tegangan rendah. Aduh, ini double tegangannya ya, sangat tegang sekali sepertinya sehingga yang mengetik juga double gitu kan. Kemudian yang kedua memiliki keterampilan teknik instalasi jaringan tegangan menengah, bukan tegangan ya. Lebih tegang lagi sepertinya. Dan yang ketiga memiliki keterampilan teknik instalasi motor listrik elektromagnetik, dan yang keempat memiliki keterampilan teknik instalasi motor listrik otomatis. Dari mana memperoleh itu? Nah, sekolah memiliki yang namanya organisasi LSP. Apa itu LSP? Lembaga Sertifikat Profesi. Kita sudah punya sendiri LSP-nya ya, di mana LSP SMK Negeri 3 ini di bawah naungan oleh BNSP, sehingga sertifikat yang diperoleh itu cukup kuat ya, atau cukup recommended untuk pengajuan lamaran kerja di perusahaan-perusahaan industri. Nah, di jurusan ini kita baru memiliki 4 jenis keterampilan yang diujikan, yaitu teknik instalasi jaringan tegangan rendah, kemudian tegangan menengah, lalu teknik instalasi motor listrik elektromagnetik, dan teknik instalasi motor listrik otomatis. Gimana sih kok belum paham? Nanti selama kalian belajar kalian akan lebih paham ya. Selanjutnya di SMK Negeri 3 itu kita punya keinginan agar siswa sebelum melakukan praktek kerja industri atau lulus dari sekolah itu memahami dunia industri dulu. Bagaimana untuk memahami dunia industri? Sekolah merekomendasikan setiap siswa itu untuk melakukan kunjungan industri, ya, melakukan kunjungan industri ke tempat-tempat industri yang berhubungan dengan jurusan, di mana output dari hasil kunjungan industri ini dalam bentuk portofolio yang akan disusun oleh siswa, di mana siswa melaporkan hasil kunjungan industrinya dalam bentuk portofolio. Yang kedua, itu setiap siswa wajib mengikuti praktek kerja industri atau yang sering kita sebut dengan istilah atau disingkat prakrin. Mereka akan melakukan praktek kerja di perusahaan-perusahaan yang sudah ditunjuk atau perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan kerjasama dengan sekolah kita atau sudah menandatangani MOU-nya, sehingga siswa bisa melakukan praktek kerja industri yang dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan. Nah, hasil prakrin ini sendiri itu akan ada dalam bentuk penilaian dari sertifikat dan laporan yang dibuat oleh siswa itu sendiri. Siswa akan dibimbing mulai dari awal, dibimbing oleh guru pembimbing dari sekolah, dan pada saat di tempat industrinya akan dibimbing oleh pegawai dari tempat industri itu sendiri. Yang ketiga, nanti setiap siswa wajib mengikuti uji kompetensi. Uji kompetensi ini bisa yang berasal dari kurikulum yang ada, ya, yang hasil
outputnya dalam bentuk nilai di rapot. Dan yang terakhir di kelas 12 nanti akan mengikuti uji kompetensi LSP yang sudah saya sebutkan tadi, di mana outputnya akan ada dalam bentuk sertifikat nilai yang akan dikeluarkan atau diterbitkan dari pihak BNSP. Terakhir, setiap siswa nanti akan mengikuti ujian nasional, balik lagi Pak, ujian nasional ya, di mana nanti siswa akan melakukan melaksanakan ujian secara nasional, mengerjakan soal-soal teorinya, dan outputnya nanti dalam bentuk ijazah. Next Pak, boleh? Oke, buat kalian yang kemarin punya niatan khusus ke jurusan listrik, itu pasti punya motivasi ya. Kenapa sih harus masuk jurusan listrik? Kok kamu tertarik jurusan listrik? Apa daripada nggak masuk ke jurusan lain, saya masuk jurusan listrik? Kamu pasti punya motivasi. Entah apakah berdasarkan pekerjaan orang tua, kakak, tetangga, atau kamu memang minat di bidang kelistrikan, atau memang kamu suka disetrum sebelumnya? Biasanya gitu ya. Ada yang kesetrum trauma gitu. Tapi ada juga yang kesetrum kok pengen disetrum lagi gitu ya. Ini yang disetrum bukan urusan dengan hati ya, bahaya kalau dengan urusan hati ya. Jadi ini disetrum dengan benda yang punya aliran listrik ya, aliran listrik dalam bentuk kabel, bukan aliran listrik benih-benih yang lain lah gitu. Ya, biasanya kalian seneng kalau kesetrum dikit sama ya lawan jenisnya udah gimana gitu kan, kok gemeteran, apalagi kalau ketemu Pak Polisi di jalan bawa motor nggak punya SIM dan STNK, pasti kalian gemeteran gitu kayak habis disetrum ya. Sehingga kalian suka suuzon, apakah ini cinta? Padahal bukan. Suuzon dikit ya, suuzon bercanda, ya Allah jadi suuzon. Oke, lingkup lapangan pekerjaan itu saya bantu. Kalau kalian sebelumnya punya motivasi macam-macam, maka ini kita kerucutkan lagi, di mana kalian setelah mempelajari di jurusan ini selama 3 tahun, kalian akan memiliki keahlian di mana sering kita sebutkan lapangan pekerjaan yang tersedia dari jurusan ini adalah pertama sebagai instalatir jaringan listrik tegangan rendah atau menengah, atau di rumah tinggal atau tempat usaha. Biasanya lulusan dari sini, sebelum lulus pun biasanya kalian sudah punya keterampilan itu. Di kelas 11 biasanya udah mulai itu. Iseng-iseng ganti lampu, ya ganti lampu semua juga bisa ya Bu. Ganti bohlam lampu itu bisa. Tapi mungkin kalau ada kegangguan atau beberapa hal yang berhubungan dengan kelistrikan di rumah, kalian bisa untuk mulai memperbaikinya asal tahu ilmunya. Jadi tidak asal-asalan saja. Ya. Yang kedua, lingkup lapangan pekerjaan apa lagi? Kalian bisa menjadi operator listrik. Di tempat industri itu yang memiliki peralatan yang canggih-canggih sekarang ya, sehingga tidak membutuhkan banyak tenaga manusia, itu biasanya menggunakan jasa alat-alat yang mempermudah pekerjaan dalam melakukan atau memproduksi suatu barang atau benda. Nah, ini dibutuhkan operator listrik yang bisa mengontrol segala sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh benda atau alat yang dimiliki oleh perusahaan industri tersebut. Ya, sudah masuk? Paham ya tentang operator listrik ya? Kayak gitu. Selanjutnya, lingkup lapangan pekerjaan yang ketiga, kalian bisa menjadi entrepreneur ya, atau pengusaha. Bahasanya entrepreneur gitu ya. Agak-agak English gitu kan. Entrepreneur atau pengusaha bisa memproduksi panel daya listrik dan alat kelistrikan sesuai kebutuhan. Kalau kalian lihat di sekolah kita ada ekskul robotik ya, kalau nggak salah ada ekskul robotik itu selain bekerja sama dengan jurusan RPL, TKJ, itu dari jurusan listrik juga bisa masuk di situ. Kalian bisa memproduksi suatu alat yang bisa bermanfaat untuk semua orang, sehingga jika alat itu kalian produksi yang secara original itu dari hasil ide kalian sendiri ya, atau memodifikasi itu juga bisa, kalian bisa membuat alat tersebut. Kalau misalnya bisa diterima masyarakat, maka alat tersebut bisa diproduksi secara komersil. Nah, kalau kalian sudah bisa berhasil memproduksi alat tersebut secara komersil, maka kalian bisa disebut sebagai entrepreneur atau pengusaha. Siapa yang nggak mau jadi pengusaha? Saya juga mau punya anak buah, ya kan? Kemudian kerja suka-suka kita waktunya, ya. Target juga harus sesuai dengan keinginan kita. Itu keuntungannya kalau menjadi pengusaha. Kita nggak perlu terima gaji, malah kita menggaji orang lain gitu. Siapa yang nggak mau jadi pengusaha? Mau dong, ya. Mudah-mudahan dari sini kalian mempunyai motivasi yang lebih lagi untuk bisa berusaha menjadi pengusaha, ya.
Oke, lingkup lapangan pekerjaan yang ketiga, itu kalian bisa menjadi teknisi kelistrikan. Setiap perusahaan dimanapun tidak ada yang tidak butuh listrik. Ada nggak? Nggak ada ya? Siapa sih yang nggak butuh listrik sekarang? Ada nggak? Ada Bu, yang mau manjat tebing nggak butuh listrik. Iya sih. Tapi semua alat yang kalian bawa untuk penunjang kalian selama kalian melakukan kegiatan di lapangan, itu kalian pasti membutuhkan alat kelistrikan walaupun nggak ada listriknya. Alat kelistrikan yang memiliki daya listrik yang tidak membutuhkan aliran listrik. Dalam hal ini batu baterai, ya, atau menggunakan mendapatkan daya listriknya dari cahaya matahari, bisa seperti itu. Intinya maksud saya, intinya tidak ada satupun di dunia ini yang tidak butuh listrik. Jadi jangan khawatir kalau kalian lulus dari sini bakal tidak dibutuhkan dimanapun. Siapapun butuh listrik, ya. Tapi tergantung dari kemampuan atau skill kita masing-masing. Semampu apakah kamu, sehebat apakah kamu, setinggi apakah keterampilan kamu sehingga kamu merasa layak untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Nah, biasanya siapapun yang ingin bekerja itu yang dicari pertama apa? Gaji, ya kan? Kalau mau kerja yang dilihat gaji dulu. Nih gajinya berapa sih? Gede nggak sih? Sesuai nggak sih dengan keinginan saya gitu. Nah, kalau kamu ingin dihargai dengan nilai gaji yang tinggi, maka kamu harus bisa mengasah diri kamu sehingga kamu dianggap mampu dan kamu dihargai dengan skill yang kamu miliki. Ya, jangan kamu berharap gaji tinggi, tapi kamu nggak berusaha keras untuk bisa memiliki skill, tidak berusaha keras untuk bisa paham tentang kelistrikan. Tidak ada yang seperti itu. Orang yang tidak mampu maka tidak akan dihargai. Tapi orang yang mampu insya Allah akan dihargai jika kamu berusaha untuk bisa menjadi mampu. Gitu. Lanjut Pak. Oke, nah di SMK Negeri 3 itu daya serap di dunia kerjanya sebenarnya banyak sekali. Banyak sekali, itu kita punya alumni dari tahun 2003 kalau nggak salah. Itu karena saya baru masuk tahun 2009 di SMK Negeri 3, sehingga untuk alumni-alumni sebelumnya saya tidak paham. Tapi beberapa dari mereka itu sudah banyak yang sukses bekerja di perusahaan industri yang bonafit dengan gaji yang sangat menjanjikan. Nah, ini beberapa perusahaan di mana kita sudah melakukan MOU atau kerjasama, di mana setiap tahunnya mereka akan merekrut lulusan terbaik dari jurusan listrik. Bahkan ada yang kerjasama dengan jurusan yang lain. Yang pertama yaitu PT Denso, bertempat di daerah Jabodetabek, ya, karena ini perusahaan multinasional yang besar sekali. Itu memiliki anak perusahaan yang banyak sehingga dia membutuhkan membutuhkan sumber tenaga kerja yang memang berasal dari sekolah vokasi atau dari SMK jurusan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan kerja. Nah, untuk sementara di jurusan listrik yang jadi favorit ini adalah PT Denso ini, karena yang dilihat adalah memang gajinya lumayan menjanjikan, kalah sama gaji gurunya gitu. Tapi alhamdulillah dari tahun 2015 kita sudah PT Denso ini sudah merekrut beberapa siswa terbaik kita, ya, dengan sistem perekrutan yang memang sangat bersaing sekali dengan yang lain, bahkan secara nasional, ya, sangat bersaing sekali. Mudah-mudahan dari kalian untuk tahun-tahun ke depan dari sekarang punya motivasi nih, wah saya besok harus kerja di PT Denso, ini pekerjaan menjanjikan dan sesuai dengan basic ilmu kalian dan gajinya juga menjanjikan gitu. Yang kedua, kita punya ada namanya PT Varia Usaha Beton. Ini kita pernah melakukan kerjasama perekrutan lulusan dari SMK Negeri 3, 2 jurusan, ya, 3 kalau nggak salah, 3 jurusan, dari jurusan listrik, kemudian jurusan BKP dan jurusan DPIB kalau nggak salah seperti itu. Dan ini kita sudah berhasil memasukkan beberapa alumni kita yang berhasil lulus pada perekrutan untuk perusahaan ini. Dan sampai sekarang alhamdulillah mereka masih betah bekerja di sana gitu, ya. Dan yang ketiga itu
perusahaan PT PLN Persero. Nah, ini salah satu favorit dari alumni kita ya, yang kerja di PLN. Itu beberapa siswa kita, alumni kita juga sudah banyak yang bekerja di PLN, dan kita juga sering mengadakan kerjasama dalam bentuk prakrin ya. Jadi siswa yang di kelas 11 melaksanakan prakrin salah satunya di perusahaan PT PLN di Kota Metro. Alhamdulillah sampai sekarang alumninya masih berhubungan baik dengan kita, sehingga jika ada kendala-kendala tertentu yang berhubungan dengan kelistrikan ya dengan PT PLN, kita bisa mendapat bantuan informasi dari mereka. Yang keempat itu perusahaan PT Sugar Group. Siapa yang nggak kenal Sugar Group? Sering bikin makanan atau minuman pakai gula ya. Nah, kalau yang dari Lampung salah satu perusahaannya yang terkenal itu dari PT Sugar Group. Nah, beberapa alumni kita juga sudah masuk di perusahaan ini dan mudah-mudahan masih bertahan sampai sekarang. Yang kelima yaitu siapa yang nggak kenal dengan Bang Eka ya. Bang Eka bukan abangnya si Eki ya, tapi termasuk Bank Perakyatan ya, Bank Perkreditan Rakyat Eka di Kota Metro. Selanjutnya ini ada slip 1 PT Sinar Karya Inti Mulya ya, itu juga ada terletak di mana ini kalau nggak salah di Punggur ya kalau nggak salah ya. Bukan, ini berada di Beranti. Ada juga alumni kita yang bekerja di sana. Lalu ada juga di Chandra Supermarket. Di Chandra Supermarket bukan jadi SPJ ya, bukan, cuman jadi teknisi, jadi teknisi listrik di sana. Lalu ada juga yang bekerja di PT Perkebunan Kelapa Sawit Kalimantan ya. Lalu ada juga yang membuat panel daya atau panel industri pada perusahaan PT Auto Multiteknik di Beranti. Ada juga yang bekerja di Indometro sebagai operator dan juga teknisi, lalu di PT Superindo Grosir Teluk Betung, ada juga yang di PT Karya, ya ini PT Karya Inti Mulya di Punggur ya kalau nggak salah, ini untuk pembuatan panel daya. Ini baru sebagian, masih banyak perusahaan-perusahaan lain yang menyerap lulusan jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik dari SMK Negeri 3 Metro. Jadi buat kalian yang memang berminat sekali masuk ke jurusan ini di SMK Negeri 3, lulus dari sini langsung bekerja, maka berusaha untuk bersungguh-sungguh menyerap ilmu yang kalian dapat selama 3 tahun. Sehingga nanti pada saat perekrutan kalian termasuk orang-orang terpilih yang bisa lulus dalam ujian perekrutan masuk perusahaan-perusahaan tersebut. Oke, itu ya tentang daya serap di dunia kerja ya. Lanjut Pak. Nah, kalau udah ngeliat gambar ini, tak kenal maka tak sayang ya. Biasanya kalau tatap muka kita bisa langsung memperkenalkan, tapi berhubung kita daring, jadi yang kita kenalkan hanya melalui media foto saja. Kita punya 5, satu tim ini ada 5 orang guru produktif. Yang paling ujung kanan itu saya sendiri ya, Ibu Ranti Yulia. Ya, kemudian di sebelah saya itu ada Bapak Rudianto Sitohang ya. Kemudian di sini kalau untuk saya sendiri ya itu mengajar di bidang instalasi penerangan listrik dan teknik gambar listrik, sedangkan Bapak Rudianto Sitohang itu mengajar untuk bidang dasar pekerjaan elektromekanik dan memperbaiki peralatan listrik rumah tangga serta pekerjaan produksi kewirausahaan. Ya, yang sebelahnya yang di tengah nih, yang ngasih jempol semua ya. Yang tengah itu dikenal dengan nama Bapak Khairun Naim atau yang sering kita panggil dengan Bapak Naim. Nah, beliau ini ahli di bidang instalasi motor otomatis atau yang sering kita sebut dengan PLC. Beliau mengajar di bidang instalasi motor listrik. Nanti di kelas 11 atau 12 kalian akan bertemu dengan beliau. Nah, di sebelahnya lagi sama, beliau ini ahli di bidang instalasi motor listrik. Bahkan melalui tangan beliau lahirlah prestasi-prestasi lulusan atau prestasi siswa listrik SMK Negeri 3 Metro dalam bidang LKS, bidang instalasi listrik ya. Nanti kalian akan bertemu beliau juga di kelas 11 dan di kelas 12. Yang terakhir, yang cantik nih, ini namanya Ibu Sri Pujiati. Beliau akan mengajar bidang dasar kelistrikan dan juga
Untuk kelas 12-nya mengajar instalasi penerangan listrik bersama-sama dengan saya. Nanti kita akan bertemu langsung jika nanti Metro sudah dinyatakan zona hijau dan kita bisa melakukan tatap muka. Kalau kalian lihat ini untuk jurusan listrik, untuk wanitanya ada perempuan ya. Oh iya, jadi listrik itu nggak mutlak dimiliki laki-laki ya. Perempuan juga minat dengan kelistrikan ya, karena suka nyetrum, senang nyetrum juga gitu. Sering kesetrum, sering. Orang listrik kalau nggak kesetrum berarti nggak punya pengalaman. Biar merasakan tegangan setinggi apa yang kira-kira mampu ditahan oleh tubuh dan yang kira-kira tidak mampu ditahan oleh tubuh. Tapi yang tidak mampu ditahan oleh tubuh jangan dicoba-coba ya. Nggak usah dicoba-coba. Nanti kalau pengen nyoba harus diawasi oleh ahlinya. Ya harus paham dulu ilmunya. Next, Pak. Nah ini kemarin waktu kalian melakukan daftar ulang itu ketemu sama tim kita. 3 jagoan karena yang satu lagi jagoin. Kalau yang laki jagoan. Ini ada lagi biar lebih kenal ya. Kalau ketemu di jalan, oh ini guru listrik. Nah ini kita paling cantik berdua karena memang cuma berdua di sini. Oke, nah ini dokumentasinya. Kegiatan yang ini adalah kegiatan uji kompetensi pada tahun 2019 kalau nggak salah, tahun 2019 yang masih di bawah naungan LSP. Jadi siswa melakukan perakitan dari awal ya, menyiapkan alat dan bahannya, lalu merakit, setelah itu melakukan uji coba diawasi oleh pembimbing dan juga penguji gitu. Next Pak. Oke, ini adalah dokumentasi saat saya sedang mengantar siswa melaksanakan praktek kerja industri. Kebetulan kita ambil adalah salah satu contoh saja dari CV Adi Mitra Sejahtera. Next Pak. Nah ini kita sedang melaksanakan kunjungan industri kemarin bulan Januari baru saja. Ini di PT Wika ya kalau nggak salah ya, di PT Wika di Bakauheni gitu. Next Pak. Nah ini kita mengambil dokumentasi setelah melaksanakan uji kompetensi dari Dinas PUPR, Jadi perusahaan tertentu, dinas tertentu itu ada melaksanakan uji kompetensi juga yang diperuntukkan oleh siswa sekolah sehingga mereka akan mendapatkan sertifikat keahlian tambahan dan alhamdulillah itu dari helm, rompi sampai dengan sepatu safety itu dapat gratis ya. Silakan Pak, next. Nah ini adalah dokumentasi siswa kita yang sedang melaksanakan prakrin. Nah, untuk perusahaan tertentu di sini kalian bisa melakukan pemeliharaan, perbaikan, bahkan pemasangan untuk KWH meter yang di rumah-rumah tinggal. Lalu bisa juga melakukan pengecekan pada gardu-gardu hubung industri ya. Next Pak. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan sekarang, lebih kurang nanti akan kita lanjutkan pada saat kita bisa tatap muka ya. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya berikan. Mungkin kalau ada anak-anak yang ingin bertanya, silakan ditanya. Saya serahkan kepada moderator. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Ranti Yulia. Menarik sekali ya materi yang disampaikan sama Bu Ranti Yulia. Rasanya ingin sekali Ibu mengulang masa seperti dulu lagi Ibu. Kalau misalkan dulu ada SMK jurusan listrik yang pada saat zamannya Ibu dulu, rasanya kalau sekolah di SMK itu kayaknya malu gitu ya. Kenapa tidak di SMA? Ternyata zaman sekarang SMK itu modern sekali. Jadi memang antusias anak untuk sekolah di SMK itu luar biasa gitu. Dan kadang-kadang Ibu juga menyampaikan dengan mereka guru-guru listrik, rasanya ingin sekali nih belajar listrik nih. Kalau boleh tuh Ibu ingin gabung juga belajar bersama kalian nantinya gitu ya. Beberapa materi yang disampaikan sama Bu Ranti Yulia itu ada hubungannya dengan kami. Kebetulan Ibu sebagai anggota dari Bursa Kerja Khusus, memang benar apa yang disampaikan sama Bu Ranti Yulia, ada beberapa perusahaan yang memang menjaring
alumni-alumni kita untuk bekerja di perusahaannya mereka gitu. Jadi memang beberapa perusahaan besar yang banyak sekali para pelamar ya mau masuk di jurusan tersebut, tapi alhamdulillah mereka percaya dengan SMK Negeri 3 bahwasanya lulusan SMK Negeri 3 memiliki skill, kemampuan, kemudian karakter yang cukup baik untuk bisa bergabung bersama perusahaan mereka gitu ya. Barangkali ada yang mau bertanya nih dengan Bu Ranti Yulia nih, bisa dihidupkan suaranya ya, atau bisa melalui chat ya Pak Tio ya. Ibu antusias sekali nih dengan siapa ya, itu Muhammad ya yang pakai topi merah ya, 10 TITL. Mana tadi Muhammad ini? Ini serius sekali nih apa yang disampaikan sama Bu Ranti nih materinya ya. Si Muhammad Rizal Arifin ya. Ya. Kemudian ada Muhammad Rafli ya, ini kayaknya nggak asing juga nih wajahnya, banyak orang 24 juga ya Bu Ranti ya. Iya nih, iya ini. Kebetulan Bu Zulia sama Bu Ranti ini orang 24 ini, ada yang daerah 24 di sini. Oh iya, iya ya. Oke. Mm-mm. Kemudian Dio Wisnu Priyana ya. Dio, sehat Dio? Sehat. Kemudian ada siapa ini? Oh ada perempuannya ya. Oh jurusan TB itu ya. Dio, mana Dio tadi? Iya, bawahnya. Nah, Dio, besok kalau sudah di sekolah nggak boleh ya pakai baju seperti itu ya, pakai baju yang rapi. Iya, kemudian Rizal Arifin juga topinya besok tidak boleh dipakai di lingkungan sekolah ya, Arifin. Kemudian iya, itu ada Arshika, walinya Arshika TB. Nanti sesi berikutnya ya, Pak ya. Mm-mm. Oh gitu ya. Iya, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya Bunda ya. Sudah nggak sabar nih Ibu, pingin melihat wajah-wajah apa ya yang bahagia ketika kalian dinyatakan lulus memasuki atau bergabung dengan kami SMK Negeri 3 Metro. Mudah-mudahan kami bisa dipercaya dan menjaga kepercayaannya untuk menghantarkan kalian ke gerbang kesuksesan ya, Dio ya dan kawan-kawannya. Iya sip. Dio, iya, Dio, Arifin dan rekan-rekan. Begitu ya Bu Ranti ya. Pagi ini sesi kedua akan Ibu akhiri. Nanti kita akan berlanjut di sesi berikutnya yaitu jurusan teknik pemesinan ya Pak ya. Jika ada salah, ya Dio mau bertanya? Oh tidak, ya. Nanti kita bisa lanjut di grup kelas ya, grup kelas tenaga listrik ya. Kita bisa chat di situ, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan bisa ikut di situ. Selama sesi kedua ini barangkali ada salah kata dari Ibu, dan Ibu mewakili moderator dan Bu Ranti Yulia juga sebagai pemateri, mohon maaf. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat terus bisa bergabung nantinya setelah pandemi berakhir. Ibu cukupkan, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.